Berita Sumsel 24 jam hari ini, harga emas sejak 2 pekan terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan. Momentum ini dimanfaatkan warga untuk menjual logam mulia miliknya. Sudah 2 pekan terakhir ini, harga emas terus merangkak naik. Saat ini harga emas berada di angka Rp1.040.000 per gram. Momen ini dimanfaatkan warga untuk menjual logam mulia. Palembang Retail Department Head Butik Antam, Sukirdi mengatakan kenaikan harga emas sudah terjadi sejak akhir Februari kemarin. Sebelumnya harga emas masih berada di angka Rp980.000, namun saat ini sudah menyentuh Rp1.040.000 per gram. Naiknya harga emas ini dilatar belakangi beragam faktor, mulai dari invasi Rusia ke Ukraina hingga kebutuhan emas dunia juga mengalami peningkatan. Situasi tersebut membuat harga emas dalam satu hari bisa mengalami perubahan hingga 3 kali. Bahkan tren saat ini harga emas akan terus naik dan diprediksi bisa tembus Rp1,2 juta per gram. Di Palembang, penjualan logam mulia malah naik ketika harga emas lagi tinggi. Bahkan penjualan naik hingga 80% jika dibandingkan Februari lalu. Tercatat penjualan logam mulia di butik Antam per 8 Maret 2022 sudah menembus 10 kg. Sementara jika dikalkulasi dari Januari sudah terjual 37 kg dari target 260 kg di tahun 2022. Kenaikan ini dipicu banyak faktor, Bu, sebenarnya. Salah satunya seperti supply and demand ya, penawaran dan permintaan emas ya. Seperti saat ini, Bu, ya, dipicu konflik Ukraina dan Rusia itu ya, karena ketidakpastian kondisi global ya. Jadi masyarakat itu berbondong-bondong untuk mencari investasi yang safety ya, dan emas ini tergolong termasuk investasi yang safety, Bu. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpress.com. Pemirsa, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda mengajak masyarakat untuk tidak panik buying atau pembelian secara berlebihan minyak goreng. Karena pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan bekerja sama dengan distributor untuk menyediakan minyak goreng bagi warga. Operasi pasar minyak goreng kembali digelar pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan bekerja sama dengan distributor di Pasar KM5 Palembang Senin kemarin. Dalam operasi pasar itu, 5.000 liter minyak goreng disediakan kepada masyarakat. Ditemui di sela-sela operasi pasar, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda meminta masyarakat jangan khawatir dan panik buying, karena melalui operasi pasar murah ini diharapkan dapat menstabilkan harga minyak goreng. Fitri menegaskan operasi pasar murah ini akan diperpanjang 7 hari ke depan. Jika memang dirasa warga masih sulit mencari minyak goreng, pihaknya akan terus berupaya untuk menambah ketersediaan minyak goreng. Pihaknya akan bekerja sama dengan Bulog sehingga tidak ada alasan harga minyak goreng langka dan mahal. Begitu juga dengan harga sembako lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Raymond Lauri mengatakan ini operasi pasar ke-6 di Pasar KM5 dengan 5.000 liter. Ia mengimbau agar masyarakat tidak mengajak anak untuk antre karena akan dipastikan 1 orang 1 boleh antre. Raymond menegaskan untuk harga sesuai instruksi pemerintah dengan harga Rp14.000 per liter. Saya Wakil Wali Kota Palembang menghimbau kepada masyarakat jangan panik ya. Semua ini sedang kita lakukan dalam arti perbaikan, dalam arti supaya harga sembako ini relatif stabil. Operasi pasar akan kita perpanjang mungkin sampai dengan 7 hari ke depan. Kita melihat nanti kalau memang dibutuhkan lagi kita akan adakan lagi. Dan ini tentu bekerja sama juga dengan Bulog ya. Dan menyambut bulan suci Ramadan dan juga Idul Fitri, dalam waktu dekat kita juga akan menjalin kerjasama dengan produsen unggas supaya nanti harga telur, harga ayam itu relatif stabil. Jangan sampai tiba-tiba di hari-hari besar ini kenaikan harga sembako terutama kebutuhan pokok ini melonjak tidak terkendali. Kami berharap nantinya dari Dinas Perdagangan dan juga instansi terkait ini betul-betul bisa mengajak kerjasama distributor dan juga produsen untuk menjalin kerjasama ini supaya harga-harga sembako dan juga kebutuhan pokok yang lainnya betul-betul relatif stabil. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpress.com. Menyamar jadi pembeli, tim Silent Wolf 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Prabu Muli menangkap 2 pria pengedar narkoba, Hendri dan Agus Salim. Keduanya ditangkap di ruko kosong yang berlokasi di Jalan Prabu Muli, Batu Raja, Dusun 3, Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabu Muli.
Kapolres Prabu Muli AKBP Siswandi SIK SHMH melalui Wakapolres Prabu Muli Kompol Josi Andrianto didampingi Kasat Narkoba AKP Heri SH serta Kasih Humas AKP Sri Juniati dalam keterangan pers mengatakan, selain menangkap kurir narkoba, pihaknya mengamankan sabu-sabu senilai 200 juta rupiah. Sabu tersebut dibagi dua kantung seberat 96,95 gram dan 96,25 gram. Wakapolres menerangkan penangkapan berawal adanya laporan masyarakat soal seringnya terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Desa Jungai. Dari info tersebut, polisi kemudian melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu-sabu. Saat tempat transaksi telah ditentukan dan narkoba yang dipesan telah datang, tim Silent Wolf bergerak melakukan transaksi dengan pelaku. Lalu kedua pelaku langsung ditangkap. Saat digeledah ditemukan 2 kantong sabu-sabu paket besar. Keduanya dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabu Muli. Kedua pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat 1 atau 112 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Reporter dan juru kamera Andrianto, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Rencana operasi pasar minyak goreng yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau di 3 lokasi hari ini terpaksa ditunda. Penundaan itu terpaksa dilakukan karena kondisi di lapangan yang kurang kondusif akibat massa yang membeludak. Penundaan OP Migor terjadi di lokasi sekitaran kantor Camat Lubuk Linggau Barat 1, tepatnya di Stadion Mini Kayu Ara Perbakin. Lalu di sekitaran Taman Makam Pahlawan Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2 dan halaman Gedung Olahraga Megang Kecamatan Lubuk Linggau Utara. Massa yang membludak sudah sejak pagi. Massa yang didominasi emak-emak ini menyemuti di lokasi OP tersebut. Menimbang kerumunan yang terjadi rentan penularan COVID-19, maka operasi pasar migor di lokasi-lokasi tersebut tak jadi digelar dan ditunda sementara waktu. Hanya di lokasi halaman Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, proses OP Migor masih berlangsung di bawah pengawalan ketat anggota Polres Kota Lubuk Linggau dan Satuan Polisi Pamong Praja. Kadis Perindak Surya Dharma menegaskan pihaknya bersama instansi terkait akan mencari langkah terbaik dalam pelaksanaan OP Migor. Selain itu, dia akan sampaikan kepada Pak Wali Kota kondisi di lapangan untuk minta arahan langkah selanjutnya. Sementara itu, Yansen Maruli, owner PT Roda Mas, salah satu distributor pelaksana OP Migor, menegaskan pihaknya siap kapanpun diminta pemerintah kota untuk melaksanakan OP Migor. Reporter dan juru kamera Fran Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Adelsa Nasution, sampai jumpa.